bintang tamu berikutnya kali ini adalah seorang aktor kelahiran Cilacap yang akhirnya dia banting setir. Pernah menjadi anggota DPR dan kali ini dia menjadi Wakil Bupati Indramayu. Maksudnya banting setirnya dibanting gitu, di gimana maksudnya banting setir? Bang, jangan dibanting dong, Bang. Aku nggak mungkin banting kamu, aku cuma maunya peluk kamu doang. Lihat deh, Bang Hotman kayak Bang Hotman kayak nggak percaya gini. Alah lo Bang, kayak gitu. Tolong ya, tolong abang jangan goda-goda Dewi Persik lagi. Saya tahu abang punya uang, tapi saya punya cinta. Aduh, pasti kata Bang Hotman jawabannya apa Bang? Makan tuh cinta deh. Benar itu. Bang, doakan kami tahun depan abang sumbang tenda ya. Oke, buat teman-teman biar kita akan hadirkan langsung ini dia Wakil Bupati dari Indramayu, Lucky Hakim. Lucky Hakim, Bapak Lucky Hakim. Kita harus bilangnya Bapak, ini kan Wakil Bupati. Itu kalau di kantor, kalau sama di Lucky kantor. aja. Ya, Bapak Lucky Hakim. Aduh. Mas Lucky kali ya. Mas Lucky, kita bertiga mengucapkan terima kasih. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya loh di sela-sela kesibukannya sama seperti Bang Hotman. Iya. Mas Lucky Hakim, Iya. satu kalimat, apa rasanya jadi Wakil Bupati? Iya. Tanggung jawab yang harus diemban dan harus bisa mensejahterakan rakyat. Tanggung jawab yang diemban dan harus bisa Mensejahterakan mensejahterakan masyarakat. Amin. Amin. Enak jadi pejabat atau jadi artis? Enak jadi artis. Kenapa? Artis itu kita menghibur masyarakat. Jadi produk yang kita keluarkan adalah hiburan. Jadi kalau misalnya kita pas salah-salah produk kita ya masyarakat tidak terhibur. Tapi kalau kebijakan atau kalau penjabat itu lahirnya kan adalah produknya kebijakan. Jadi kalau kita salah, banyak orang yang sengsara. Kenapa bilang enak jadi artis? Apakah menyesal menjadi pejabat daerah? Oh enggak, cuman kalau bicara enakan jadi artis. Cuman kalau misalnya kita menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih besar lagi, selain menghibur, juga bisa membantu masyarakat. Artinya apa? Mengembangkan diri. Manfaat yang dirasakan Iya. oleh masyarakat lebih besar lagi ketika menjadi pejabat daerah. Betul. Ya. Kita mau lihat dulu Lucky Hakim yang banting setir menjadi pejabat daerah. Kenapa sampai ada statement, sampai ada kalimat bahwa siap untuk dipecat? Siap dipecat kalau saya terbukti melakukan pelanggaran dan tidak bermanfaat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu. Jadi ceritanya sebenarnya gini sih. Awalnya kan karena saya sebagai wakil, jadi tugasnya wakil ya melaksanakan tugas yang diberikan oleh bupatinya. Dan lalu ada satu lagi fungsi yang yaitu melakukan pengawasan. Tapi pengawasan itu dilaporkan kepada bupati. Nah setelah itu ketika DPRD atau meminta apa kerjamu, lah kalau mau tahu kerjanya wakil bupati tanya sama bupatinya. Karena Anda Akan melaksanakan tugas sesuai arahan dari bupati. betul Gitu ya. dan bukan kewajiban wakil melaporkan kepada DPRD tapi kepada bupati. Jadi kalau pengen tahu kerjanya wakil bupati seperti apa, tanya sama bupatinya. Karena bupatilah yang memberikan tugas dan nanti wakilnya melaporkan. Nah di saat itu karena kita lagi paripurna, ada beberapa dewan yang menanyakan bahwa mana laporan kerjanya? Tanya, kalau memang ada pelanggaran saya siap dipecat. Kalau sampai terbukti saya lakukan pelanggaran peraturan, maka saya siap dipecat. Seperti itu. Karena kan sudah disumpah janji akan melaksanakan undang-undang peraturan yang berlaku. Gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi kok sepertinya ada pressure tersendiri untuk seorang Lucky Hakim sebagai seorang wakil bupati secara personal? Sebenarnya memang karena dilihat secara penyelenggaraan ada ketidakharmonisan antara bupati sama wakil bupati. Secara penyelenggaraan, secara personalnya antara Mbak Nina sama saya sebenarnya personal tidak ada masalah. Karena dilihat ada beberapa kali paripurna yang seharusnya diwakili oleh wakil bupati, dihadiri oleh wakil bupati karena bupatinya tidak ada, diwakilkan kepada sekda, malah diwakilkan kepada kepala badan atau kepala dinas gitu. Iya. Jadi kan aneh, DPR-nya melihat bahwa loh kok kalau ada acara-acara yang mewakili bukannya wakil bupati, seandainya bupati tidak hadir, malah yang datang nanti ada direktur PDAM lah, ada yang datang sekda. Nah, DPRD dan masyarakat menanyakan, kenapa bukan wakilnya? Lah kalau saya balikin lagi, lah kalau saya tidak diberikan
delegasi, maka saya tidak bisa menghadiri. Iya. Kecuali saya terpisah undangannya. Baik. Gitu. Lalu apa alasan bahwa bupati tidak mendelegasikan kepada wakil bupatinya? Nah, itu pertanyaan semua orang dan pertanyaan DPRD. Saya tanyakan, tanyanya sama bupati dong, panggil bupatinya ke DPRD, cocok jangan nih. tanya saya. Nggak cocok nih. Abang bisa. Jawabannya itu cocok atau enggak? Atau ada persaingan? Sebenarnya saya tidak melihat persaingan karena persaingan masih nanti 2024 kan. Cuman artinya ketika bupati tidak mendelegasikan itu menjadi hak prerogatifnya bupati. Dan saya tidak bisa menjawab itu. Kalau mau tahu beneran, panggil bupatinya diparipurnakan seperti Anda DPRD memanggil saya. Baik, tapi Mas Luki Hakim sendiri perasaannya bagaimana ya? Sebagai seorang wakil bupati kemudian tidak didelegasikan yang seharusnya menjadi pekerjaannya sebagai wakil bupati. Apa dalam pikiran dan perasaan seorang Luki Hakim? Tadi saya katakan di sana secara personal ketika saya duduk diam di kantor nggak ngapa-ngapain maka saya merasa tidak bermanfaat. Padahal sebenarnya masyarakat membayar wakil bupati itu untuk bekerja, membantu bupati. Jadi ketika banyak sekali pekerjaan dan bupati satu orang akan banyak yang tidak terpegang kan. Disitulah sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya tidak didelegasikan ya sudah itu bukan salah saya. Tapi secara personal saya merasa menyesal sekali kalau misalnya saya punya wakil bupati yang tidak bekerja kalau saya sebagai masyarakat. Iya. Jadi saya rasa bahwa saya sebenarnya kurang bermanfaat nih kalau saya diam saja. Makanya saya keliling-keliling melakukan fungsi pengawasan. Tapi laporannya saya berikan kepada bupati gitu. Tapi dari penjelasannya Mas Luki Hakim kan terlihat seperti kayak antara bersemangat dan sedikit kesal. Gitu. Emosional, iya, Emosional. Apakah ada perasaan kesal Pada saat atau pada saat itu saya kesal karena beberapa dewan sempat ngomong di media, ini wakil bupatinya mangkir dari pekerjaan. Saya bilang saya tidak pernah menerima undangan, saya tidak pernah mendapatkan tugas untuk melakukan itu. Ini akhirnya saya bikin surat terbuka. Saya tantang 50 anggota DPRD untuk debat retorika atau debat anggaran kepada saya bahwa dilihat anggaran yang masuk kepada saya akan saya pertanggungjawabkan. Oke. Jadi kalau misalnya ada anggaran yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan, saya siap dipecat. Masalahnya kan Anda yang menganggarkan DPRD. Saya melaksanakan. Nah, kalau misalnya ternyata saya tidak mendapat delegasi, maka saya kan tidak bisa bekerja. Perlu gugat nggak bupatinya? Jangan dong, Bang. Abang, gugat aja. Kalau kayak gini, bang kalau kayak gini saya pusing, saya mendingan bikinin teh, saya masakin aja deh. Tahu aja di wakil bupatinya Duda nih soalnya nih. kakak tuh yang mana sih Kak? Ini berat-berat semua nih ya Durian, sabar ya. Rian saingan tambah berat. Saingan hari ini ya pengacara, ya wakil Oh, bupati. abang masih duda ya? Masih. Boleh nggak dibahas ya? Oke, sini dulu. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar yang satu ini ya. Adalah bilang bahwa pelanggaran dilakukan oleh bupati dan wakil bupati. Tentu Pak, saya siap Pak. Kalau saya melanggar undang-undang Pak, saya siap dimaskulkan, saya siap dipecat dari wakil bupati. Siap Pak. Kalau memang saya melanggar undang-undang, peraturan dilakukan, siap Pak. Mas Luki Hakim yang emosional sekali ya, Bos. emosional Siap. Ada apa nih? Itulah pertanyaannya. Saya mau nanya komunikasi secara langsung dengan bupati seperti apa? Secara personalnya baik, tapi kan kita ada. Dalamnya beda itu. Tapi kan ya, abang. Tapi begini. Abang tahu aja. Wakil bupati dan bupati adalah lembaga, DPRD adalah lembaga. Karena begini, ketika DPRD mengundang saya, suratnya kan nggak nyampe. Jadi saya nggak datang karena saya nggak nyampe. Saya tanya, loh DPRD kan punya nomor WhatsApp saya, undang saja secara WhatsApp. Lalu dijawab, tidak bisa karena kami lembaga, maka kami harus mengirimkan surat secara resmi. Kalau saya nggak terima, berarti saya nggak datang kan gitu. Nah itu membuat bahwa berarti komunikasi antara DPRD, bupati, wakil bupati itu secara kelembagaan. Itu sebabnya ketika saya bilang bahwa ada disharmoni kelembagaan, karena memang ada komunikasi yang terputus antara lembaga wakil bupati dengan bupati dan DPRD semacam itu. Oke, jadi Mas Luki Hakim secara langsung menegaskan bahwa ada ketidakharmonisan. Secara kelembagaan betul, karena bisa kita lihat ada beberapa paripurna yang harusnya di situ ada saya, tapi yang duduk di Secara kursi pribadi bupati kali. nggak sih sebenarnya as a personal saya masih saya pikir kan Lemas banget suaranya. bukan begini bang kan gitu. Ketika dibilang bahwa ada DPRD bilang bahwa bupati sama wakil bupati kan ibarat suami istri, saya bilang bukan. Bupati sama wakil bupati itu bukan suami istri, karena suami istri kan ada ijab kabul, ada berhubungan rumah tangga dan lain. Kalau bupati sama wakil bupati itu semua gerakannya diatur oleh peraturan. Bahkan kita taruh name tag di sini aja, kita mesti di sini nggak boleh ditaruh di jidat kan. Artinya bahwa ada peraturan, bajunya aja diatur. Maka hubungan percakapannya pun secara kelembagaan laporan kerja harus ada konseptualnya benar-benar. Itu hanya analogi aja kali Mas Luki Hakim sebagai pasangan suami istri, bupati dan juga wakil. Jangan dipegang-pegang, boleh nggak sih lo? Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini, boleh silakan Mas Luki Hakim juga untuk mengklarifikasi. Sabar Mas Luki.
Sering membuat konten bersama hewan peliharaan, Lucky Hakim dituding netizen hanya eksploitasi hewan. Oke, Mas Lucky Hakim sampai dengan sekarang kita tahu ya kalau dulu YouTube-nya aku nonton banget ya. Betul. Sering kasih lihat hewan peliharaannya. Iya, benar. Hewan yang dipelihara jenisnya apa aja? Ular. Iya, ular waktu itu Dewi Persik juga iya. pernah kita main ular bersama ya. di Apa lokasi pernah main syuting. ular bersama? Hah? Gimana maksudnya? Ular pedak. Apa sih maksudnya? Main ular bersama. Hotman lo. Iya, ular, Kan beberapa beliaunya ini kan pernah iguana main dan sinetron lain-lain. bareng sama aku. Aku Punya tahu, apa? Dari Ular? dulu memang suka binatang. Ular, anjing, kucing, ikan, ya memang binatang-binatang yang biasa Iya. dipelihara. Cuman ada beberapa yang mungkin tidak lazim dipelihara, tapi bukan binatang langka semacam itu. Oke. Yang eksotis binatang apa? Eksotis misalnya semacam musang, terus beberapa makaka, terus ada apa ya? Kalau semacam ini itu biasanya lagi di zoo. Jadi kalau ketika saya pakai binatang langka itu biasanya lagi di kebun binatang atau tempat konservasi. Bukan milik pribadi. Bukan, kalau ini buaya itu kaiman. Kaiman memang dari Amerika. Oh ini bang? Ini iguana ya. Iguana. Total hewan peliharaan Lucky Hakim punya berapa? Sekarang udah jauh berkurang, mungkin sekitar hampir 200-an. Kalau dulu rada banyak. 200. 200 berkurang. 200, iya. Asik kali pelihara binatang, bupati jadi marah. Nah itu pertanyaan saya Mas Lucky Kayaknya Hakim. deh. Gimana caranya membagi waktu ya, bahwa kan binatang peliharaan juga jelas butuh waktu, Iya. energi untuk kita urus. Sementara tugas Mas Lucky Hakim juga begitu berat menjadi wakil bupati, itu gimana tuh cara bagi waktunya? Selalu ada orang yang bertugas menangani ya. Jadi artinya saya tidak akan meninggalkan pekerjaan, tanggung jawab karena binatang. Dan saya juga nggak mau menelantarkan binatang gara-gara pekerjaan saya yang baru. Jadi ada beberapa, misalnya saya punya beberapa ekor anjing ya, yang saya rasa bukan cuma dikasih makan sama kasih minum dan kandang, karena anjing itu perlu diajak bermain. Betul, Karena saya perhatian. udah nggak bisa punya waktu untuk bermain sama mereka, maka saya berikan kepada teman-teman yang punya waktu. Gitu. Oke. Jadi memang harus kita bisa bedain antara kita mampu beli tapi kita nggak bisa piara, itu bahaya sekali. Betul. Gitu. Kalau ada tudingan eksploitasi binatang segala macam itu gimana tanggapannya? Saya memahami karena beberapa orang tidak mengerti bahwa sebenarnya melestarikan binatang itu bisa in situ atau ex situ. Jadi menyelamatkan binatang itu bisa di dalam hutan in situ atau ex situ, dibawa keluar diselamatkan. Ketika hutan rusak misalnya banyak alih fungsi dari tanaman liar menjadi tanaman sawit misalnya, maka di situ akan ada beberapa orang utan atau apa yang terlantar, maka bisa diselamatkan di tempat ex situ gitu. Jadi konservasi. Jadi tidak harus bahwa binatang harus ada di hutan. Betul kalau hutannya benar, tapi ketika hutannya rusak, maka selamatkan dulu. Jadi ketika manusia itu bagusnya di dalam rumah, tapi ketika rumahnya kebakaran, ya kita keluarin dulu binatangnya. Rumahnya nanti dibenerin nggak apa-apa kan gitu loh. Tapi bentuk dari seorang Lucky Hakim sendiri bukan konservasi kan, rumah ada kandang di dalamnya gitu kan? Betul, ada. Saya tidak punya lembaga konservasi, cuma saya banyak bekerja sama, mungkin bukan kerjasama, artinya sering mempromot beberapa orang-orang yang melakukan Memahami tentang itu ya. dan breeding. Jadi saya selalu minta bahwa jangan kamu ambil dari alam tapi kamu ngebreed. Jadi kan banyak pehobi itu banyak, mereka punya uang. Jadi jangan beli apa-apa yang dari hutan. Walaupun bukan binatang dilindungi, tapi tetap harus kamu coba untuk kawinkan dan punya anak itu untuk konsumsi pehobi lah. Oke, Luar biasa. breeding pada akhirnya untuk mengembangbiakan ya? Iya. Oke, tapi kita buat tanya dong, ini totalnya untuk biaya pemeliharaan, makanan, segala macam. Untuk 1 bulan dengan 200 ekor ya. hewan. Iya, ini kan bukan harimau atau singa ya, artinya ini ya binatang-binatang kecil lah. Tetap aja mas, kucing aja. Iya. Kalau ada elang Tapi bukan kan elang makannya daging ya? Iya, Kucing aja, enggak aku punya juga ya, kucing aja bisa 1 jutaan loh sebulan. Iya benar. kan ada endorse lumayan karena suka dapat endorse dari beberapa Bukan dari kas bupati kan? bukan bahaya itu. Wah, bakal mancing-mancing. Iya. Tapi intinya kita sih berharap buat Sobat Ambiar di rumah kalau memang punya hewan peliharaan harus tahu betul tanggung jawab ya. Bukan hanya ingin memiliki, bahwa pada akhirnya ya memang harus dipelihara karena kita adalah satu-satunya yang mereka punya. Karena itu adalah keputusan kita untuk memelihara mereka. Betul. Jadi harus dirawat dan Ya, juga tapi terakhir, disayang. punya kucing nggak? Kucing punya, Kucing apa? kucing British short hair. Oh, sama British Shorthair, aku Apa? juga British British itu Shorthair. apa? Iya. Anggora Persia gitu-gitu? Dia bulunya bulu pendek, British Shorthair. Ya. Berapa banyak? Ada 27. Maaf ya Mas, dia memang tertariknya sama kucing karena banyak pengalaman sama kucing. Ya. Buat Sobat Ambiar. Udah lah, pindah aja ke rumahnya, kenapa sih? Kenapa? Pindah Sayang, jangan aja, cemburu udah dong. ini. Banyak banget tuh panggil sayang-sayangnya, Wi. Ya semua gue panggil sayang. Gue bingung sama lu ya. Bingung banget maunya apa. Tapi buat Sobat Ambiar, kita juga punya bintang tamu lainnya. Kali ini bintang tamu yang membawa kebahagiaan karena kita tahu
Kemarin dia baru saja melahirkan anak keduanya. Proses perjalanan yang begitu panjang sekali, sempat mengalami keguguran, dan kita akan mendengarkan cerita kebahagiaan dari pedangdut yang satu ini. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Evi Masamba. Evi Masamba. Luar biasa, semakin glowing setelah melahirkan. Selamat ya. Terima kasih Baru Mas. melahirkan luar biasa. anak. Putra putri. Putra. Wow. Anak berapa sayang? Anak kedua. Alhamdulillah kita berdua mengucapkan Terima kasih Evi. sudah menyempatkan waktunya datang, baru lahiran seminggu. Seminggu ya? Iya. Makanya nyanyi ngap-ngapan rasanya. Ya bagus seminggu kalau orang mau boro-boro seminggu mau keluar rumah. Tanggal berapa lahiran kemarin? Tanggal lahirannya tanggal 23. Oh. 23. 23 hari Minggu, Jam? bulan Oktober, jamnya itu masuki jam 1 siang. Jam Luar biasa. Ya. Tapi anaknya sehat insya Allah. Alhamdulillah sehat. Pertama putri ya. Pertama putri, sekarang Alhamdulillah putra. lengkap Alhamdulillah. ya. Satu pasang ya. Rencana berapa Evi? 2 aja dulu, A. Oh, dua. Baru juga seminggu Aduh, ya. jangan dulu, aduh, jangan nambah dulu, aduh. Kita mau kasih lihat dulu buat sahabat ambiar kebahagiaan dari seorang Evi Masamba yang baru saja melahirkan anak keduanya beberapa waktu. Aku jujur aku tuh suka banget sama Evi Masamba karena dia salah satu artis penyanyi dangdut yang kalau aku lihat tulus, baik hati. Apa adanya. Apa adanya. Alhamdulillah. Makanya ketika aku tahu dia melahirkan aku seneng banget ya setelah tahu juga kemarin bahwa dia sempat keguguran. Ya, sempat. Evi, ketika kamu pernah mengalami keguguran, kemudian akhirnya kamu tahu bahwa kamu hamil lagi, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan momongan dan akhirnya melahirkan bayi dengan sehat selamat. Apa dalam pikiran kamu saat itu? Luar biasa banget. Bahagia tentunya karena sempat keguguran 1 kali dan itu sedikit bikin shock banget karena waktu itu Evi nggak tahu Evi hamil karena sibuk dengan kerjaan sampai nggak tahu kalau hamil dan akhirnya keguguran dan beberapa bulan kemudian cuman ada 4 bulan Evi hamil lagi, Masya Allah. Itu kenapa otaknya ini? itu. Kenapa, Otaknya itu. Bang? Lupa hamil loh, waktu bikin lupa. Ya Allah. Bang Otman lo. Jangan gue dulu. Terus habis itu nggak berapa lama, barusan cuma 4 bulan Evi alhamdulillah dikasih lagi kesempatan untuk hamil yang ketiga kalinya dan Masya Allah lahirlah putra Evi Masya Allah. ke dunia dan sehat dengan berat badan 3,1 dengan lahir secara normal. Namanya siapa? Namanya? Iya. Otman Paris Junior. Pak bagus itu Bang Wat ya. Siapa namanya? Namanya Muhammad Arfi Nur Wahid. Dipanggilnya Wahid. Arfi Nur Wahid, dipanggilnya itu Arfi. 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 Jadi namanya itu ada artinya loh, A. Arfi itu apa artinya? Arfi itu Arif Evi. Arif Evi. Kirain Muhammad Nur Wahid kan perempuan kan? Laki-laki. Ya Allah. Kalau cewek kan bisa dipanggil Nur kadang-kadang. Nur. Gitu. Jadi Nur kan cahaya, Wahid itu satu. Kalau Jadi perempuan Nur Wahidah. Nur Wahidah. Jadi Wahid itu diambil dari nama dari kakeknya. Oh. Nah kalau Muhammad itu kan nama Nabi Muhammad kita, sebagai junjungan kita. Dan pas banget bulan Oktober kemarin, Maulid Nabi kan. Jadi pas banget tuh, wah ini pas lagi bulan Maulid. Alhamdulillah dikasihlah nama itu. Panggilannya Mudah-mudahan Arfi, oke. dengan nama itu bisa menjadi anak yang Berkah, tentunya berkah bermanfaat ya. banget. Orang tua Insya Allah, dan amin. semua ya. Itu yang kita dengar kemarin kamu sempat nyanyi, terus setelah nyanyi kamu mengalami kontraksi Kontraksi gitu ya. hebat gitu. Ini lahirnya sebelum HPL ya? Iya betul. Jadi kemarin itu nggak tahu kalau ternyata lahirnya lebih cepat ya dari perkiraan dari dokter Evi. Harusnya di akhir bulan 29 atau di awal bulan ini. Dan ternyata di tanggal 23 lebih cepat dari perkiraan. Dan Normal apa sesar? normal, alhamdulillah. Wih luar biasa. Luar biasa. Ini Yang dulu juga yang waktu Sama, pertama juga normal. sama. Wih, hebat, juga ya. mantap. Kita punya artikelnya buat Evi Masamba, boleh diceritakan juga. Evi Masamba alami kontraksi di usia kehamilan 33 minggu. Apa penyebabnya? Dokter bilangnya apa sih saat itu? Kecapean sih. Kecapean. Dan stres Kecapean biasanya. dan ya stres. Ya biasa ibu hamil mah kalau terlalu banyak pikiran pasti stres. Dan ini sih lebih capek karena kan kemarin habis umroh. Terus juga
kemarin sempat ya pengaruh dari keguguran yang kedua itu. Jadi merembetnya Setelah ke keguguran itu selang berapa lama hamil lagi? 4 bulan. Mami. Oh, 4 bulan langsung. Cepet juga ya, hebat Kenapa? ya. Iya, kenapa? Enggak, 4 bulan, alhamdulillah langsung diberikan kepercayaan lagi ya. Iya. Tapi katanya kamu sempat dirawat di rumah sakit kemarin. Sempat. Karena kontraksinya itu agak parah banget. Parah kan, dan dokter takut jangan sampai bayi Evi itu lahir prematur. Karena Iya, waktu pas Evi dirawat di rumah sakit itu umur kandungan Evi masih 7 bulan. Oh, jadi bayi prematur. Takutnya lahir karena kontraksinya udah parah banget kan, udah kayak mau pengen keluar babynya. Dokter juga bilang bisa dilahirkan, tetapi takutnya nanti ada beberapa organ yang tidak lengkap. Belum sempurna gitu loh. Jadi takutnya paru-parunya nanti lahir dia nafasnya nggak bisa yang teratur. Akhirnya ditaruhlah di apa sih namanya? Inkubator. Berapa lama kemarin sempat dirawat? Seminggu. Siapa yang dirawat Evi-nya? Evi dirawat karena kontraksi itu. Setelah Berarti selama dirawat? itu seminggu tuh kontraksi? Kontraksi. Ya Allah. Selama seminggu? Seminggu tuh kontraksi. Tapi alhamdulillah sih selama seminggu kontraksinya berkurang. Ya namanya Evi Mas Samba bandel ya, ada jadwal ambil lagi. Ya Allah Evi. Jadi di tengah dirawat, kamu keluar rumah sakit buat Iya, nyanyi? keluar rumah sakit 1 minggu, terus 3 hari kemudian nyanyilah aku di acara salah satu televisi kan. Setelah itu, Nyanyi lagi. nyanyi lagi? Iya. Untung gak melahirkan di backstage lu. Makanya. Jangan loh Evi, bahaya loh. Aku 3 hari mau lahiran Evi masih nyanyi. Ih, orang gila. Kenapa sih Evi? Sama suami nggak apa-apa Jangan itu? dong. Ya suami sih tetap. Enggak, suaminya harus diomelin. Suami. Lo kok ngomelin suami saya? Iya enggak dong. Harusnya diomelin bininya 3 hari mau lahiran. Tapi Masa nggak bisa nyanyi? disalahin, salahin bininya. Iya Bininya yang kenapa nggak Evi bandel. juga aneh? Kan rezeki, lumayan ya. Ya, tapi kan jangan Rezeki dong. anak juga adalah rezeki, Bahaya. jangan lupa. Tapi kan siapa tahu kalau aku lagi nyanyi di atas panggung tiba-tiba brojol beneran kan bisa viral tuh. Wah, lu nyarinya viral. Stres lu. Lu nyarinya viral. Tapi Vi, ada ketakutan gak sih ketika kontraksi? Mengingatkan sempat mengalami keguguran. Sempat ada ketakutan, kekhawatiran. Iya gitu. Iya, sempat takut, sempat. Kalau orang melahirkan itu kan pertaruhan nyawa ya saya. Betul sekali. Gimana tuh coba? Sempat takut karena hamil Evi yang anak ketiga ini sempat udah ada beberapa kali keluar flek darah ya. Iya. Waktu itu dari umur 2 bulan sampai di 5 bulan. Iya, Itu sering ada flek darah keluar dan aku sedikit panik karena katanya kalau udah ada pendarahan seperti itu tuh bisa rawan keguguran. Dan alhamdulillah ternyata Allah masih ngasih kesempatan dan alhamdulillah lahirlah anak Dan Evi. alhamdulillah juga lahiran, biayain di endorse ya saya. Nah ini jangan dijawab buat Evi Mas Samba. Kita dengar kabarnya lahiran sang putra di endorse sama rumah sakit. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Bahagia.